Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang metode interpolasi. Apa sih metode interpolasi itu? Nah, di sini saya mengambil dari dua sumber. Sumber yang pertama mengatakan bahwa interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Kemudian sumber yang kedua mengatakan bahwa interpolasi adalah proses pencarian dan penghitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Nah, manfaat interpolasi itu sendiri adalah bisa digunakan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Jadi, interpolasi itu kata kuncinya ada pada jumlah titik. Semakin banyak titik yang digunakan, maka tingkat keakuratan atau ketelitian dari grafik tersebut akan semakin tinggi juga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat macam-macam dari interpolasi itu sendiri. Yang pertama yaitu interpolasi linier. Nah, ciri utama dari interpolasi linier yaitu kita harus punya dua buah titik. Misalkan di sini titik x0, y0 dan titik x1, y1. Kemudian kita akan mencari rumus fungsi atau garis yang melewati dua titik tersebut. Nah, kita peroleh yaitu f1x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 dikali x min x0. Nah, rumus ini kita peroleh dari rumus persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, yaitu sini ada y sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 dikali x min x1 plus y1. Jadi kedua persamaan ini, kedua rumus fungsi ini itu saling ekuivalen. Kemudian contoh dari interpolasi linier. Misalkan kita punya data ada 4 titik, yaitu 1,3, 4,5, 7,6, dan 10,9. Karena interpolasi linier, berarti kita harus mengambil dua buah titik. Yaitu misalkan kita mau nyari nilai dari F5. Berarti kita mau mencari nilai Y jika diketahui X-nya sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 itu terletak di antara X sama dengan 4 dan X sama dengan 7, maka kita ambil titik yang 4,5 sebagai X0, Y0 dan titik 7,6 kita misalkan X1, Y1. Nah, kita substitusikan kepada rumus yang awal yaitu Y sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Nah, kita peroleh Y0 nya kan ini 5 plus Y1 min Y0 berarti 6 min 5 per X1 min X0 7 min 4 dikali X min X0. X nya kan kita mau cari X sama dengan 5 berarti 5 min x0, x0 nya 4 berarti 5 min 4, kita ketemu itu 5,33. Jadi kita peroleh titik baru lagi yaitu 5,5,33 seperti itu. Kemudian interpolasi kuadratik. Nah, ciri khusus dari interpolasi kuadratik itu adalah kita harus punya 3 buah titik. Misalkan titik x0, y0, x1, y1 dan x2, y2. Nah, kita mau mencari persamaannya atau mencari rumus fungsinya yaitu b0 plus b1 dikali x min x0 dikali x min x1. Seperti itu. Kemudian dengan B0 sama dengan fx0 atau B0 sama dengan y0, kemudian B1 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. Kemudian B2 sama dengan fx2 min fx0 per x2 min x0 min fx1 min fx0 per x1 min x0 per x2 min x1. Selanjutnya yaitu contoh dari interpolasi kuadratik. Misalkan kita punya data ada 4 titik, yaitu 1,3, 4,5, 7,9, dan 10,9. Nah, kita akan menentukan nilai dari F5 atau nilai Y jika diketahui
X sama dengan 5. Maka kita ambil 3 buah titik karena kita menggunakan metode interpolasi kuadratik. Jadi, mengambil 3 buah titik yang dekat dengan nilai X sama dengan 5. Di sini kami mengambil titik 4,5 sebagai, kita misalkan sebagai X0, Y0, kemudian titik 7,9 sebagai X1, Y1, kemudian titik 10,16 sebagai X2, Y2. Nah, tadi B0 sama dengan Fx0, berarti B0 sama dengan Y0. Y0 di sini sama dengan 5. Kemudian B1 sama dengan Fx1 atau Y1 min Fx0 atau Y0 per X1 min X0. Nah, Y1 di sini 9 kurangi Y0 5. Kemudian X1 7 dikurangi X0 4. Berarti hasilnya adalah 1,333. Kemudian mencari B2. B2 rumusnya yaitu Fx2 min Fx1 per X2 min X1 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X0. Nah, dihitung mendapatkan nilai 0,167. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai B0, B1, dan B2 ke rumus fungsinya, yaitu B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 kali X min X1. Nah, kita kan mau mencari nilai dari F5, berarti F5 sama dengan 5 plus 5 karena B0 sama dengan 5 plus B1-nya 1,333 kali 5 min 4. X-nya kenapa kita ganti 5? Karena kita mau mencari nilai fungsinya dari X sama dengan 5. Min X0, X0-nya 4. Plus B2, B2 yaitu 0,167 kali 5 min 4 kali 5 min 7. Nah, kemudian kita temukan F5-nya itu sama dengan 6. Jadi, nilai F5 atau mencari atau Y jika diketahui X sama dengan 5 itu hasilnya 6. Jadi kita peroleh titik yang baru yaitu titik 5,6. Selanjutnya yaitu interpolasi polinomial Newton. Nah, di sini ciri utamanya yaitu kita ketahui n buah titik atau lebih dari 3 titik. Misalkan di sini x0, y0, x1, y1 sampai xn, yn. Kemudian kita akan mencari seperti biasa yaitu rumus fungsinya yaitu a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus titik-titik sampai an pangkat xn. Nah, interpolasi polinomial Newton juga biasa disebut dengan interpolasi polinomial kubik. Untuk mencari rumus fungsinya, kita bisa sederhanakan dengan Y sama dengan B0 plus B1 kali X min X0 plus B2 kali X min X0 kali X min X1 plus seterusnya sampai Bn dikali X min X0 dikali X min X1 sampai X min Xn min 1, di mana B0 itu sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1, X0, dan sampai Bn sama dengan Fxn, Xn min 1, X1, X0. Kemudian dengan Fxi Xj ini perlu diperhatikan yaitu dengan Fxi min Fxj per Xi min Xd. Perlu diperhatikan urutannya. Kemudian Fi Xj Xk sama dengan Fxi Xj min Fxi, Xk, seharusnya ini Xk per Xi min Xk sampai akhirnya pada Fxn, Xn min 1 sampai Xi sampai X1, X0 sama dengan Fxn, Xn min 1 sampai X1 min Fxn min 1, Xn min 2 sampai X0 per Xn min X0.
Contohnya, misalkan kita punya 4 buah titik. Nah, karena interpolasi polinomial, maka kita mengambil minimal yaitu 4 buah titik. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari F5 atau mencari nilai Y jika diketahui X sama dengan 5. Maka kita harus mencari B0, B1, B2, dan B3 dengan rumus B0 sama dengan Y0 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena misalkan titik ini, titik 1,3 kita misalkan X0, Y0, titik 4,5 kita misalkan X1, Y1, kemudian titik 7,9 misalkan X2, Y2, dan titik 10,16 kita misalkan X3, Y3. Kemudian kita mencari B1 ketemu 0,667, mencari B2 ketemunya 0,194, kemudian B3 dengan rumus yang ada seperti ini kita peroleh yaitu negatif 0,003. Kemudian kita peroleh yaitu kita peroleh nilai B0, B1, B2, dan B3. Kemudian kita substitusikan kepada persamaan Y sama dengan B0 plus B1 kali X min X0 plus B2 kali X min X0 dikali X min X1 ditambah B3 kali X min X0 kali X min X1 dikali X min X2. Nah, kita peroleh Y sama dengan B0 3 plus B1, B1-nya 0,667 dikali X, X-nya kita 5 karena yang ditanyakan pada nilai Y pada X sama dengan 5. Jadi kita gantikan X sama dengan 5 min X0, X0-nya 1 plus B2 0,194 kali 5 min 1 kali 5 min 4 ditambah B3, B3-nya karena negatif 0,003 jadi kita di sini jadi negatif 0,003 kali 5 min 1 kali 5 min 4 kali 5 min 7 sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 4,915. Jadi kita peroleh titik yang baru yaitu 4,915. Nah, setelah kita mengetahui proses mencari rumus fungsi dari interpolasi linear, kuadratik, dan polinomial Newton, maka kita dapat ketahui perbedaannya dari grafik. Yaitu kita misalkan fx itu adalah grafik sejatinya atau grafik pastinya. Nah, kalau menggunakan interpolasi linear, ini keakuratannya masih jauh. Maksudnya tidak mendekati grafik yang sesungguhnya kan. Kemudian interpolasi kuadrat ini sudah mulai ada lekungan nih mendekati grafik sesungguhnya. Kemudian kita pada interpolasi kubik atau interpolasi Newton, polinomial Newton. Ini karena yang diketahui X-nya semakin banyak, grafik dari interpolasi pun semakin mendekati grafik sesungguhnya. Jadi seperti yang pada awal saya sampaikan bahwa interpolasi itu semakin banyak titik yang kita gunakan, maka grafik tersebut akan semakin mendekati grafik yang sesungguhnya atau tingkat keakuratan grafik tersebut akan semakin tinggi. Ya, cukup sampai di sini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.